Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikutu Heru Darawinata dengan NIM 2109511016 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi dimulai dari persiapan lahiran sampai setelah lahiran. Video ini ditunjukkan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertobesung, MSI. Sebelum memasuki materi utama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ternak babi. Ternak babi tergolong dalam ternak monogastrik, di mana memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan secara efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsinya. Babi akan lebih cepat tumbuh dan dapat menjadi dewasa serta bersifat prolifik, yang ditunjukkan dengan kemampuan mempunyai banyak anak setiap kelahirannya, yaitu berkisar antara 8 sampai 14 ekor, dan dalam setahun bisa 2 kali melahirkan. Ternak babi juga adalah ternak yang paling subur untuk dipelihara dan kemudian dijual. Jumlah anak yang dilahirkan lebih dari satu, serta jarak dari satu kelahiran dan kelahiran berikutnya pendek. Hal ini memungkinkan untuk menjualnya dalam jumlah besar. Babi yang besar dapat dengan mudah memproduksi litter size yang masing-masing terdiri dari rata-rata 10 ekor babi per kelahiran. Selanjutnya, dinyatakan bahwa karakter reproduksi bersifat unik bila dibandingkan dengan sapi, domba, dan kuda. Perbedaan yang paling penting adalah bahwa babi merupakan hewan polytopus atau melahirkan anak lebih dari satu. Selanjutnya, tata laksana kelahiran anak babi. Tata laksana anak babi yang baru lahir. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau berguling-guling ke sisi lainnya. Biasanya, anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan yang harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya atau kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induk hanya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Kebersihan kandang pun harus tetap dijaga, tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair, yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernapas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidungnya. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernapasan. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan setelah anak babi baru dilahirkan. Yang pertama ada memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya
untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana, yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Setelah itu, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian yang kedua ada memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi yaitu yang pertama, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan cara memegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Dengan alat pemotongan gigi atau alat pemotongan kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Kemudian, yang ketiga ada memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Yang keempat, mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupannya. Yang kelima, ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikkan. Penyuntikan zat besi biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari. Tetapi, hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Kemudian yang keenam, pembuatan tanda nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Dengan menggunakan AirTag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Tetapi, cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Kemudian yang terakhir ada kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik dilakukan pada waktu babi berumur 2 minggu.
Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani. Syok dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang, karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri. Fasilitas pemberian makan secara bersama dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas. Akan tetapi, kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama. Dan dengan efisien penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Nah, sekian penjelasan penanganan kelahiran anak babi dari persiapan sampai setelah kelahiran. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih.